Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masuk? Masuk. Pintar. Nah, sekarang kita bahas tentang zakat. Untuk zakat, siapa yang tahu artinya zakat? Zakat itu sesuatu yang wajib dikeluarkan dalam waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu. Zakat itu ada dua, yaitu kalau zakat fitrah gimana? Biasanya kok lebaran? Kan pas puasa. Kalau pas puasa bulan apa? Kalau fitrah itu waktunya kan tertentu. Jadi ada di bulan Ramadan menjelang Syawal. Zakat fitrah itu berupa ya, beras itu sejumlah berapa? Zakat itu 2 sok. 2 sok itu 2,5 kilo. Nah, 2,5 kilo ini biasanya di pasirnya itu 2,7 biar nggak sampai kurang, dilebihin dikit gitu biasanya. Untuk zakat fitrah itu syarat wajibnya yang pasti Islam, terus lahir mampu, terus lahir di bulan Ramadan, pokok sebelum lebaran, sebelum apa namanya yang Allahu Akbar itu loh, sebelum takbiran udah lahir. Nah, anak-anaknya ini harus wajib zakat, dizakatin sama orang tuanya. Terus kalau zakat mal itu waktunya itu tertentu. Waktu tertentu itu namanya haul. Terus jumlahnya juga tertentu. Namanya nisab. Nah, nisab ini itu kayak misalnya zakat pertanian ada berapa, zakat ini ada berapa, kayak gitu, kayak ketentuan jumlah zakatnya. Untuk mustahik zakat, mustahik itu orang yang wajib menerima zakat. Ada fakir, miskin, amil, ghorim, mu'alaf, ibnu sabil, sabilillah, sama hamba sahaya. Untuk amil ini biasanya panitia zakat, panitia kayak yang di masjid-masjid itu loh. Tapi panitianya yang benar-benar jujur, panitia yang baik, itu berhak mendapat zakat. Kan pasti beliaunya kan ngurusin zakat gitu sih. Terus beliau itu juga dapat dikit gitu loh, dapat zakatnya. Soalnya itu kan beliau udah ngurusin zakat, masa nggak dapat sih? Kan gitu ah. Kalau ghorim, tahu? Terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang, dia ini hutang karena emang bener-bener butuh buat kebaikan. Misalnya kayak nggak punya uang buat makan, itu kan orangnya pasti hutang tuh. Nah, hutangnya itu numpuk nggak bisa bayar. Nah, ini namanya ghorim. Jadi orang yang disebut ghorim ini juga wajib dapat zakat. Untuk yang mu'alaf, ini orang yang baru masuk Islam, dan dia itu imannya lemah. Kenapa kok wajib dikasih zakat? Soalnya kan imannya masih lemah. Jadi apa namanya? Biar imannya itu lebih kuat, biar percaya ke Islam itu lebih, dia dikasih zakat meskipun orangnya kaya raya. Karena apa? Nanti kalau misalnya orangnya itu pasti gini, pas dikasih zakat,
oh ternyata aku yang kaya raya aja dikasih zakat, berarti Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin ya gitu. Jadi kan imannya lebih kuat lagi, kayak oh Islam itu gini, oh Islam itu gini, jadi lebih kuat, lebih mantep lah imannya. Terus Ibnu Sabil ini musafir. Musafir itu orang yang bepergian jauh untuk menuntut ilmu atau untuk hal-hal kebaikan. Nah, di tengah perjalanan orangnya kekurangan kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Nah, orang yang seperti itu juga wajib menerima zakat. Untuk sabilillah ini ada kayak apa namanya? Orang yang berjuang di jalan Allah. Beliau itu seperti kalau pada zaman Rasulullah yang ikut perang-perang kayak gitu. Kalau di zaman sekarang itu guru itu termasuk sabilillah. Karena apa? Kan guru mengajarkan ilmunya Allah. Jadi beliau sama aja memerangi kebodohan umat Islam. Untuk hamba sahaya itu budak. Kalau budak kan bener-bener kelihatan kan kalau nggak mampu, tapi kebanyakan ada di zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang kan udah nggak ada, adanya pembantu, tapi kan pembantu sekarang kan udah pasti kan hartanya dari gaji dari majikan. Tapi kalau misalnya pembantunya itu termasuk fakir miskin, itu juga wajib diberi zakat. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Kalau fakir itu orangnya nggak punya harta dan nggak punya pekerjaan, nggak punya mata pencaharian. Dua-duanya ini dia nggak punya. Jadi kayak pemulung kayak apa, dia itu kan kadang bisa mulung, kadang enggak kan. Jadinya dia harta aja nggak ada, pekerjaan nggak ada, terus buat memenuhi kebutuhan sehari-hari pun pasti kurang. Jadi dia harus wajib dikasih zakat lah. Terus untuk miskin, kalau miskin itu punya pekerjaan, tapi hartanya kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi dia itu punya kerja tapi nggak sampai mencukupi. Kayak misalnya pemasok kerdus-kerdus bekas itu kan dia punya pekerjaan, tapi buat setiap harinya itu nggak cukup. Paham? Lanjut ya. Sekarang kita bahas zakat mal. Zakat mal itu ada banyak. Misalnya pertanian, terus profesi, perdagangan, emas, perak, sama tabungan. Untuk zakat pertanian, nisab. Tadi tahu nisab apa? Batas ketentuan kayak misalnya berapa kilonya gitu ya. Kalau pertanian beras itu sebanyak 750 kilo. Kalau padi itu 1350 kilo. Bedanya beras sama padi. Masa nggak tahu, Rek? Kalau beras kan yang udah di karung itu kan, yang putih-putih itu. Kalau padi yang masih di ininya, di daunnya itu loh. Gabah. Untuk
haulnya. Haul tadi apa? Batas waktu. Untuk waktu zakat pertanian itu setiap panen. Nah, untuk kadarnya zakat pertanian itu ada dua, 5% sama 10%. Yang 5% ini kalau buatan, maksudnya misalnya itu kita punya sawah, punya lahan padi ya, terus itu airnya itu kita menyediakan sendiri, pupuknya, terus ngemes lah apa itu kan kita usaha sendiri sama semuanya, jadi zakatnya 5%. Tapi kalau pakai air hujan, nah ini zakatnya harus 10%. Kalau air hujan kan kita nggak susah payah nyari sumber air, terus nggak susah payah yang kasih pupuk dan sebagainya, jadi zakatnya lebih banyak. Terus untuk prosesi itu seharga emas 93,6 gram. Haulnya 1 tahun. Ini 2,5%. Untuk dagang emas sama tabungan ini sama kayak ini. Emas terbilang 93,6 gram. Ini sama semua, 1 tahun semua. Yang ini juga sama, 2,5% semua. Yang perak itu jumlahnya 624 gram. Nisabnya sama, terus kadarnya juga 2,5%. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya ini. Iya. Apakah harta temuan wajib mengeluarkan zakat? Wajib, tapi tergantung jumlahnya. Harta temuan itu namanya sama dengan rikaz. Harta temuan atau apa namanya? Harta karun. Itu rikaz, zakatnya zakat rikaz. Ini ketentuannya enggak harus, tapi haulnya itu 1 tahun dan ini 20%. Untuk zakat rikaz ini, misalnya ya, kalian itu tiba-tiba nemu uang di jalan 70 juta. Pura-pura itu. Nah, terus kalian udah umumin nih. Ini ada kayak barang siapa yang kehilangan uang 70 juta tapi nggak ada yang ngaku sampai 1 tahun, kan pasti ngamen simpen sih. Tapi kan sampean itu nggak berhak buat memiliki harta tersebut meskipun itu nemu. Jadi zakat ini jadi rikaz ini harus ditunggu 1 tahun dulu, baru zakat baru harta tersebut bisa kita miliki. Nah, kalau batas nisabnya dikalikan ini, terus hasilnya ini sampean milikin sendiri, yang sebagian itu dikasihkan ke mustahik yang tadi buat orang-orang yang membutuhkan. Apa ada pertanyaan lagi? Sudah. Ya udah. Nanti kerjakan LKS halaman 15 ya. Contohnya nanti ada di halaman yang sebelumnya. Ya udah, baik. Pelajaran sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.